Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Apa kabar para santri ibadah rahman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, pada siang hari ini, hari Kamis 29 Sya'ban, tepatnya tanggal 23 April, kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita di dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita kembali akan membahas, mengkaji satu kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim. Ya, kitab karangan Syekh Az-Zarnuji, ya, yang membahas tentang masalah adab, tata cara di dalam menuntut ilmu. Mempelajari adab dan tata cara di dalam menuntut ilmu ini penting bagi kita supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah buat dunia dan akhirat kita. Karena berapa banyak, seperti yang disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab ini, ya, berapa banyak orang-orang yang mereka menuntut ilmu, kemudian mereka faham tentang ilmu, mereka alim, mereka hebat ilmunya, tetapi ilmunya tidak barokah dan bermanfaat. Ya. Ilmunya tidak menjadikan dia takwa, ilmunya tidak menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ilmunya dia jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang seperti itu. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui tata cara dan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang pertama adalah tentang kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu, wajib bagi siapa? Bagi seluruh, ya, kaum muslimin, setiap pribadi muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga kita telah membahas bahwasannya tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Hanya beberapa ilmu saja yang disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji yang wajib kita pelajari, di mana yang pertama adalah ilmu hal. Ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah ilmu akidah. Kemudian ilmu tentang salat. Ini yang kita gunakan sehari-hari. Maka wajib bagi kita mempelajari tentang ilmu salat, bagaimana tata cara salat, apa yang membatalkan salat, syarat rukunnya, ya, dan lain sebagainya yang dapat menyempurnakan sholat kita sehingga sholat kita diterima. Kemudian apalagi ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa. Nah, besok adalah insyaallah tanggal 24 April, hari Jumat, adalah awal mula puasa Ramadan, ya. Maka wajib bagi kita, ya, untuk mempelajari ilmu tentang tata cara puasa sesuai dengan tata cara berpuasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah ilmu hal, ya, ilmu tentang apa yang terjadi, aktivitas kita sehari-hari, ya. Dan besok adalah awal Ramadan, kita wajib berpuasa. Maka wajib bagi kita hukumnya untuk menuntut ilmu tentang puasa. Jangan sampai
puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, ya, tetapi tidak mendapatkan pahala karena kita tidak mengetahui ilmunya dan juga tidak menjaga tata cara berpuasa sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ilmu hal. Kemudian apalagi ilmu hal, ilmu tentang tata cara berdagang, berjualan, ya. Ketika kita mau berjualan, maka kita wajib untuk menuntut ilmu tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam jual beli. Ya, itulah adalah ilmu hal dan lain-lainnya. Kemudian kita juga telah mempelajari ilmu yang wajib dipelajari oleh kita adalah ilmu tentang hati. Bagaimana itu ridha, bagaimana itu ikhlas, bagaimana itu khasyah, ya, itu wajib kita pelajari. Jadi yang pertama yang wajib kita pelajari ilmu tentang hal, yang kedua ilmu tentang hati, dan yang ketiga yang wajib kita pelajari kata Syekh Az-Zarnuji adalah ilmu tentang akhlak. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Baik, silakan dibuka kitabnya halaman 6. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadu'i wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Sebagaimana diwajibkan kepada kita menuntut ilmu hal, ilmu hati, begitu pula, ya, wajib bagi kita menuntut ilmu akhlak. Contohnya adalah al-jud, ya, dermawan. Dermawan itu ringan tangan, suka memberi tanpa diminta, peka seperti itu. Itu adalah dermawan. Ya. Lawannya dermawan adalah al-bukhl. Ya. Ini wajib kita pelajari, kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa menghindarinya. Al-bukhl, ya. Pelit, kikir, koret, peped gitu ya. Nggak boleh ada barang milik kita kecolek sama orang lain, ya. Itu namanya bukhl, pelit. Kemudian apalagi al-juban. Apa itu al-juban? Al-juban itu pengecut, pecundang, ya. Pengecut, pecundang, ini adalah akhlak buruk yang harus kita tahu ilmunya supaya bisa menghindarinya. Kemudian al-jur'ah, berani. Berani tentunya dalam hal-hal yang benar, ya. Kalau kita benar, bagi kita wajib berani. Tapi jangan sampai hal yang salah, pada jalan yang salah kita berani. Ini salah menempatkan, ya. Kemudian wat takabburi, ya, at-takabbur, sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter, merasa diri paling segala-galanya, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sombong itu adalah al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, ya. Itu namanya takabur. Jadi yang namanya takabur itu, namanya sombong itu bukan kita berpakaian bagus, bukan. Bukan kita punya barang bagus, mobil bagus, rumah bagus, itu enggak apa-apa, itu bukan sombong, ya. Yang namanya sombong itu adalah kalau kita melecehkan manusia dan menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran kepada kita, kita tolak, itu namanya sombong.
Kemudian tawadu, ya, tawadu, rendah hati, merasa diri tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi bukan tidak percaya diri ya, bukan minder. Ya, beda lagi. Ya, sebenarnya kita mampu tapi kita tidak menonjolkan kemampuan kita. Itu tawadu, rendah hati ya, mendahulukan orang lain, itu tawadu. Kemudian wal iffah. Iffah, menjaga harga diri. Menjaga harga diri ya, tidak menampakkan hal-hal yang tidak pantas. Ya, meskipun boleh tapi tidak pantas, itu orang yang menjaga harga diri, menjaga iffah, tidak mau melakukannya. Ya. Wal israf, dan berlebihan, ya, berlebih-lebihan, itu namanya israf. Dan lawannya adalah at-taktir, ya, perhitungan. Jadi nggak boleh dua-duanya. Boros nggak boleh, kemudian terlalu perhitungan juga tidak boleh. Pertengahan ya, pertengahan. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Karena sesungguhnya yang namanya sombong, pelit, pengecut ya, kemudian berlebih-lebihan, haramun, itu merupakan akhlak yang dilarang, haram ya. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudaduha ya. Seseorang tidak mungkin dapat menghindari ya hal-hal yang buruk tadi apabila dia tidak mengetahui ilmunya. Maka fayubtaradu ala kulli insanin ilmuha, wajib bagi seseorang untuk mengetahui ilmu tentang akhlak yang baik dan yang buruk tadi ya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini sangat penting ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan bahkan orang yang memiliki akhlak yang mulia ya, itu kedudukannya sama dengan orang yang melaksanakan sholat malam dan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatu shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin yang baik akhlaknya itu derajatnya sama dengan ahli ibadah. Jadi kita jangan ngeceng ya sama orang yang nggak suka tahajud ya. Mungkin kita lihat tahajudnya biasa saja, saumnya juga biasa saja, tapi akhlaknya luar biasa ya. Maka orang itu bisa saja ya lebih mulia derajatnya daripada ahli ibadah. Karena berapa banyak orang yang ibadahnya bagus ya, luar biasa, tapi mereka sombong. Mereka sombong, merasa diri paling takwa. Ini bisa menghapus, bahkan ya bisa menghapus amal ibadah yang dia lakukan. Kemudian kita lanjutkan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi semua adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari yang wajib setiap orang ya, bagi setiap orang ya, ilmu hal, ilmu hati, dan ilmu akhlak. Nah, ternyata seperti yang disampaikan, seperti yang Ustadz sampaikan pada pelajaran pembahasan sebelumnya, bahwa
Yang namanya wajib itu ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban yang berlaku bagi setiap orang, setiap pribadi. Ya. Ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah wajib yang berlaku bagi suatu kelompok, gitu. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lainnya gugur dari kewajiban melaksanakannya. Baik, kita bahas tentang ilmu yang wajib kifayah ini. Ya. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayini fa fardun ala sabilil kifayah. Ya. Adapun menjaga apa yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, sesuatu yang terjadi sewaktu-waktu saja. Kalau tadi setiap hari, ya, ilmu hal, kalau ini sewaktu-waktu saja, maka fa fardun ala sabilil kifayah, maka hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Idza qama bihil abdu fi baldati saqata anil baqin. Apabila suatu negeri, suatu wilayah, suatu kampung, ya, sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Fa illam yakun fi baldatin, apabila di suatu kampung, suatu wilayah, suatu tempat, ya, sama sekali tidak ada yang melaksanakan, ya, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka seluruh orang di kampung tersebut, pada wilayah tersebut, terkena dosa semuanya. Ya. Fayajibu alal imami, maka wajib bagi seorang pemimpin, ya, an ya'murahum bidzalik, untuk memerintahkan para warganya, masyarakatnya, ya, untuk melaksanakan atau menuntut ilmu fardu kifayah tadi, ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji, wajburu ahla baldatin ala dzalik, ya, harus dipaksa. Jadi seorang pemimpin harus maksa, ya, masyarakatnya apabila tidak ada satupun di antara mereka yang melaksanakan fardu kifayah. Contohnya apa? Ya, contoh fardu kifayah adalah misalkan tentang sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Maka, ya, apabila di suatu kampung ada yang meninggal, maka bila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang untuk melaksanakan sholat jenazah ini, maka sebagian yang lainnya yang ada di kampung tersebut itu gugur kewajibannya. Tapi apabila semuanya, naudzubillah misalkannya di suatu pelosok kampung, ya, nggak pernah ketemu manusia, gitu kan, nggak tahu tentang syariat Islam, semuanya nggak ngerti cara melaksanakan sholat jenazah. Nah, maka satu kampung tersebut terkena dosa semuanya. Maka seorang amir, seorang pemimpin di wilayah tersebut wajib, ya, dia memberikan anjuran, memerintahkan untuk ada sebagian orang yang melaksanakan atau mempelajari tata cara sholat jenazah supaya bisa dilaksanakan sehingga gugurlah kewajiban yang lainnya. Ya, jadi kesimpulannya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Kewajiban menuntut ilmu
itu ada dua. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Yang wajib ain, yang setiap pribadi muslim wajib dia menuntut ilmu tersebut adalah yang pertama ilmu hal. Yang kedua ilmu tentang masalah hati. Yang ketiga ilmu tentang akhlak. Ini wajib setiap orang, setiap muslim, tidak boleh tidak, ya. Wajib siapapun menuntut ilmu. Kalau enggak menuntut ilmu gimana Ustadz? Dosa. Ya. Itu 3. Itu yang wajib ain. Sedangkan ya ada ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin tetapi tidak wajib bagi setiap orang. Cukup diwakilkan oleh sebagian orang, ya. Ini disebut dengan wajib kifayah.